Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh, pada mata kuliah Produksi Padi, Program Studi Produksi Tanaman Pangan, topik pembahasan kita yaitu tentang pengendalian gulma. Oke. Nah, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, kita membahas tentang definisi dan prinsip pengendalian gulma. Yang kedua, teknik pengendalian gulma. Yang ketiga, metode efektif dalam pengendalian gulma. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi dan prinsip pengendalian gulma di padi, memahami teknik pengendalian gulma di padi, serta memahami metode efektif dalam pengendalian gulma. Oke, pertanyaan besar yang muncul dalam benak siapapun apabila kita membicarakan tentang gulma ya. Jadi, kenapa sih gulma itu perlu dikendalikan? Mengapa pengendalian gulma itu perlu dilakukan? Bukannya gulma dianggap sebagai tanaman yang emang nggak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap tanaman gitu ya. Sebenarnya semua itu salah gitu ya. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, mengapa pengendalian gulma itu perlu dilakukan? Yang pertama, gulma itu perkembangbiakannya sangat cepat. Jadi dia itu mampu berkembang biak melalui metode vegetatif secara vegetatif maupun generatif. Dia secara vegetatif bisa, secara generatif bisa gitu. Dan gulma-gulma itu kebanyakan menghasilkan biji. Nah, dalam sekali menghasilkan biji itu sangat banyak yang tentunya itu akan menyebabkan mereka berkembang biak sangat cepat. Yang tadi hanya satu gulma menghasilkan 100 biji, untuk periode tanam selanjutnya itu bisa menghasilkan 100 gulma. Nah, yang kedua, ternyata keberadaan gulma itu mampu menurunkan hasil produksi sampai dengan 76% pada tanaman padi. Ini hasil penelitian Suresh Kumar et al. 2016. Jadi benar-benar sangat merugikan gitu ya keberadaannya. Jadi yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, ternyata apabila kita biarkan gulma tersebut tumbuh pada tanaman budidaya padi kita, itu bisa menurunkan hasil produksi hingga 76%. Semisal, kita ngambil contoh perhitungan yang sangat mudah, padi, contoh saja ya, padi menghasilkan 10 ton per hektar. Nah, karena keberadaan gulma, yang harusnya dia potensi hasilnya 10 ton per hektar, itu bisa berkurang 76% atau 7,6 ton. Jadi hasil yang didapatkan tuh hanya 2,4 ton. Itu sangat-sangat merugikan, sehingga keberadaannya itu perlu dikendalikan. Yang ketiga, jika tidak dikendalikan, itu dapat menyebabkan kerugian. Tentu ya, tadi kita berbicara tentang perkembangbiakan yang cepat, menurunkan hasil produksi, sehingga apabila tidak dikendalikan, itu dapat menyebabkan kerugian, terutama dari segi biaya dan segi waktu. Jadi biaya produksi yang sudah dikeluarkan itu sia-sia, waktu yang sudah dipergunakan itu juga akan sia-sia. Oke, selanjutnya prinsip pengendalian gulma. Prinsip pengendalian gulma yang pertama yaitu menekan populasi gulma hingga tingkat yang tidak merugikan tanaman. Jadi kita menekan populasi gulma yang tumbuh pada tanaman budidaya kita hingga tingkat yang tidak merugikan tanaman. Yang kedua, pengendalian versus pemberantasan. Itu tidak sama. Nah, untuk gulma ya, kita kalau misalnya berbicara tentang gulma, itu selalu kita menyebutkan kata pengendalian, bukan pemberantasan. Karena konsepnya beda. Jadi gulma itu perlu dikendalikan apa namanya jumlahnya, populasinya gitu, bukan diberantas habis mati gitu ya. Karena emang apabila kita berantas mati semua gulmanya itu juga akan apa namanya berakibat tidak baik gitu ya. Sebagai contoh, kita menggunakan herbisida yang sangat tinggi dosisnya, gitu.
kita semprotkan ke lahan itu, kita berulang-ulang disemprotkan ke lahan itu. Nah, jadi menyebabkan gulma tersebut memang mati, tapi kan untuk faktor di tanahnya itu kan nggak bagus juga gitu, bagi keberadaan mikroorganisme dan lain-lainnya gitu. Nah, yang ketiga, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu ada ambang ekonomi. Apabila gulma tersebut sudah eh, apa namanya populasi gulma tersebut sudah eh, merugikan hingga ambang ekonomi. Yang kedua, biaya pengendalian. Kita berbicara tentang keuntungan. Jadi, apabila kita mengendalikan gulma dengan metode ini, kita mengeluarkan biaya sekian. Nah, sedangkan dengan biaya pengendalian ini, kita mengeluarkan biaya sekian. Hasilnya hampir-hampir mirip. Nah, jadi kita menentukan metode apa yang cocok. Gitu. Yang ketiga, masa masa kritis tanaman. Jadi tanaman itu memiliki masa kritis ya, sebagai contoh. Pada fase vegetatif, tanaman itu sangat membutuhkan unsur-unsur pokok untuk pertumbuhan seperti air, unsur hara yang sangat tinggi supaya menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Ya nantinya berkorelasi positif terhadap hasil produksi. Nah, terus yang terakhir keamanan lingkungan. Jadi kita nggak hanya main-main semprot gulma dengan sembarangan gitu ya. Kita harus memperhatikan keamanan lingkungan, lingkungan sekitar, apakah di sekitar tersebut ada orang yang rentan terhadap bahan-bahan kimia, atau ada anak bayi, ada ibu menyusui, ibu hamil gitu. Kan sangat berbahaya apabila molekul herbisidanya terhirup gitu. Oke, dalam pengendalian gulma kita harus menentukan keputusan dalam pengendalian gulma. Nah, keputusan dalam pengendalian gulma ini terdiri dari 5W 1H. Jadi ada why, when, where, which, how, and who. Kita bahas yang pertama, why. Kenapa gulma itu dikendalikan? Kenapa sih gulma dikendalikan? Karena sudah merugikan. Kan tadi sudah kita bahas, merugikan secara ekonomi, secara estetika, dan lain-lain. Dia juga bisa ini ya, apa namanya, menurunkan nilai estetika gitu. Jadi nggak indah lagi gitu karena keberadaan gulma gitu. Kalau kita lihat pertanaman padi yang bersih gitu kan dibandingkan dengan pertanaman padi yang di apa namanya dipenuhi dengan rumput, nah kan nggak enak lihatnya gitu. Kedua, when, kapan gulma itu dikendalikan? Nah, gulma itu bisa dikendalikan pada fase pratanam atau sebelum ditanam. Jadi tanaman sebelum ditanam itu bisa kita kendalikan gulmanya dengan cara biasanya olah tanah ataupun menggunakan kimiawi, menyemprot herbisida yang pratumbuh seperti itu. Terus yang kedua fase vegetatif, fase generatif, TBM atau tanaman belum menghasilkan, TM tanaman menghasilkan. Biasanya TBM dan TM ini pada tanaman-tanaman perkebunan gitu ya. Jadi misalnya sawit sebelum 5 tahun disebut apa namanya TBM, tanam belum menghasilkan, pengendalian gulmanya dilakukan dengan metode apa dan dosis apa gitu. TM beda lagi gitu. Itu biasanya pada tanaman perkebunan. Nah, where di mana gulma itu dikendalikan. Nah, biasanya dikendalikan di piringan tanaman sebagai contoh. Pada tanaman perkebunan itu ada tanaman sawit ya. Tanaman sawit itu di piringan. Kalau di tanaman pangan banyaknya di baris tanaman. Jadi kita biasanya di gawangan tanaman itu, di baris tanaman itu kita kendalikan gulmanya. Nah, gulma apa yang akan dikendalikan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa gulma itu ada terdiri dari 3 golongan. Ada golongan rumput, golongan teki, dan golongan dan lebar. Terus how? Bagaimana cara untuk mengendalikan gulmanya? Nah, ada beberapa metode. Yang pertama ada preventif atau pencegahan. Yang kedua ada kultur teknis atau ekologis. Yang ketiga mekanis, yang keempat hayati atau biologis, yang kelima kimiawi, dan keenam terpadu. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya.
Siapa yang mengendalikan gulma tersebut? Nah, ada petugas aplikasi, ada orang yang profesional, memang dia sudah bertahun-tahun apa namanya sebagai aplikator herbisida. Nah, ada juga dengan mesin. Jadi zaman sekarang itu pengendalian gulma yang menggunakan mekanis ataupun kimiawi ya. Apabila mekanis, dia bisa menggunakan mesin. Jadi dia sekalian menggemburkan tanah, dia juga bisa apa namanya membalikan gulmanya itu ya. Jadi dari barisan tanaman itu bisa bersih gitu. Terus ada juga melalui drone gitu. Zaman sekarang itu untuk aplikasi herbisida ataupun pestisida atau pemupukan itu sudah mulai ke arah penggunaan drone gitu. Oke, kita berbicara tentang identifikasi gulma dominan di padi. Nah, ini sebagai contoh, kalau kalian melihat dua gulma ini merupakan gulma golongan rumput. Yang pertama, jika melihat ciri-ciri gulma seperti ini, bunganya seperti ini ya, bunga gulmanya, dia ini biasanya tumbuh di sela-sela padi ini. Kita sering jumpai. Ini nama ilmiahnya Fimbristillis miliaceae. Ini termasuk di gulma dominan di padi, terutama di Lampung. Terus ada Lersia hexandra. Nah, dia apa namanya penampakannya seperti ini dan bentuk bunganya seperti ini. Ini juga banyak di tanaman padi. Jadi kalau misalnya kalian lihat di lahan TOT kalian, dua gulma ini nih sudah ada di sana gitu. Oke. Nah, selanjutnya Echinoclea crusgali. Ini juga biasanya dulu pas kecil dimainin sebagai ini ya, apa ngejailin temen gitu. Diambil bunganya, kita lempar ke teman, dia kan nyangkut gitu. Nah, ini namanya Echinoclea crusgali. Ini juga termasuk gulma dominan di padi, termasuk golongan rumput juga. Yang kedua, Ludwigia octopalpis. Saya melihat banyak sekali gulma Ludwigia octopalpis ini di lahan padi kalian. Coba nanti pada saat praktikum diperhatikan. Ini termasuk gulma golongan daun lebar. Oh iya, untuk gulma rumput, itu termasuk dalam famili Poaceae. Poaceae ya. Nah, kalau untuk daun lebar ini banyak sekali familinya. Sedangkan untuk teki itu Ciperaceae. Nah, Limnocaris flava atau biasa kita ini sebut genjer. Genjer ini juga banyak nih di apa namanya tanaman-tanaman padi gitu ya. Dia sebagai gulma apa namanya perannya di situ. Makanya perlu dikendalikan dengan bahasa ilmiah Limnocaris flava. Nah, ini juga saya lihat banyak di lahan TOT, Monocoria vaginalis. Jadi bentuknya seperti ini dan bunganya warna ungu. Oke, kita masuk ke golongan teki pada gulma dominan. Ini ada Cyperus difformis. Nah, jadi dia penampakannya seperti ini. Oh iya, untuk teki, kalian untuk biar mudah membedakan teki dan rumput itu dari batangnya. Batang teki itu selalu segitiga. Kalau batang rumput pasti bulat. Gitu. Kalau batangnya segitiga itu pasti masuk golongan teki, Ciperaceae. Nah, tinggal kita menentukan nama gulmanya apa. Nah, ini Cyperus difformis. Nah, penampakan bunganya seperti ini sama Cyperus rotundus. Nah, bunganya seperti ini. Untuk daun-daunnya dia mirip semua seperti ini, sempit, daun sempit gitu ya. Oke. Nah, kita bahas tentang metode pengendalian gulma. Tadi kita bahas ada 6, preventif pencegahan, kultur teknis ekologis, 3 mekanisme manual, 4 hayati atau biologis, 5 kimiawi, dan yang keenam secara terpadu. Oke, kita bahas yang pertama, pengendalian secara preventif atau pencegahan. Prinsip pada pengendalian ini yaitu dengan membatasi pertumbuhan dan penyebaran gulma. Jadi kita mencegah pertumbuhan dan penyebaran gulma sebelum gulma itu tumbuh. Jadi kita lakukan upaya pencegahan. Dengan cara apa? Nah, penggunaan bibit atau benih bebas gulma. Sering kita lihat bahwa kalau misalnya kita mau nanam, beli benih gitu ya, di dalam benih itu sering tercampur gulma gitu. Pada saat kita menanam, ternyata gulmanya juga ikut tumbuh. Gitu. Makanya harus kita pastikan
bahwa benih atau bibit yang kita gunakan itu bebas dari biji gulma. Yang kedua, pemakaian saprodi yang bebas gulma, pemakaian sarana produksi yang bebas gulma. Contoh pupuk kandang, peralatan, dan lain-lain. Nah, di pupuk kandang itu biasanya yang sangat banyak biji-biji gulma yang terbawa ya. Jadi dari sapi yang makan rumput, ternyata pada saat di kotoran sapinya itu biji gulmanya itu belum hancur gitu dalam mekanisme pencernaan sapi. Jadi itu biasanya terbawa gitu ke lahan. Kita pastikan juga nggak ada peralatan-peralatan yang mau kita gunakan, biasanya bekas melakukan penyiangan gulma itu kita cuci dulu karena biasanya biji-biji nempel. Nah, apabila kita gunakan lagi, biji yang nempel belum dibersihkan, itu kan bisa sebagai media untuk benih tersebut sampai ke lahan kita gitu. Yang ketiga, sanitasi area lahan, pembersihan ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan penanaman, kita harus membajak sawah dulu, dibersihkan, dibabat gitu kan, rumputnya ataupun dicangkul gitu. Sama ada satu lagi, pada budidaya padi itu biasanya tindakan preventif untuk mengendalikan gulma dengan cara penggenangan. Nah, biasanya kalau petani itu habis pindah tanam ya, habis pindah tanam bibit padi itu, mereka melakukan penggenangan. Itu kenapa? Supaya biji-biji gulma itu bisa terhambat tumbuhnya gitu. Nah, apabila dibiarkan macak-macak terus, nah itu kan benar-benar sarana tumbuh yang bagus untuk gulma. Jadi apabila dibiarkan macak, nah dia bisa tumbuh berbarengan tuh sama bibit yang baru pindah tanam. Makanya dilakukan penggenangan supaya menghambat benih-benih gulma yang ada di lahan tersebut itu untuk berkecambah. Oke. Yang kedua, pengendalian secara kultur teknis atau secara ekologis. Prinsip pada pengendalian ini yaitu dengan menciptakan lingkungan yang optimum bagi tanaman, tetapi nggak optimum untuk gulma gitu. Contohnya apa? Nah, dengan cara pengolahan tanah yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa pengolahan tanah yang baik itu memberikan manfaat untuk tanaman. Sedangkan tidak untuk gulma, karena yang tadinya eh, gulma tersebut sudah on the track untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pengolahan tanah itu kan tanahnya dibalik. Jadi misalnya biji-biji gulma yang tadi mau bercambah jadi nggak bisa kan, tanah itu sudah kebalik. Tanaman-tanaman gulma yang udah tumbuh kena olah tanah pakai mesin atau pencangkul jadi mati seperti itu. Yang kedua, pengaturan jarak tanam dan waktu tanam. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi cara tanam kita itu seperti apa gitu. Itu juga bisa memberikan apa nih kesempatan bagi gulma untuk tumbuh gitu. Apabila cara tanam kita, jarak tanam kita, dan waktu tanam kita itu nggak bagus gitu. Misal jarak tanamnya itu terlalu lebar. Nah, terlalu lebar itu kan memberikan celah untuk gulma tumbuh gitu ya. Apabila jarak tanamnya optimal sesuai gitu kan, tajuknya bisa menutupi lahan, jadi mengurangi cahaya matahari untuk tembus ke lahan. Nah, itu juga bisa mencegah gulma untuk tumbuh karena kurangnya cahaya matahari. Yang ketiga, rotasi tanaman. Nah, tadi kita membahas tentang gulma-gulma yang dominan di padi. Memang tumbuhnya kebanyakan di lahan-lahan yang basah. Apabila kita melakukan rotasi tanam, misal dari padi kita rotasi tanam ke jagung, gitu kan. Nah, ataupun kita rotasi tanam ke palawija, maaf saya lagi batuk. Nah, itu juga kan bisa eh, menimbulkan lingkungan yang tidak optimum bagi gulma. Yang tadinya dia bisa yang tadinya lingkungan optimumnya itu tanah yang lembab, yang basah, diganti ke tanah kering. Nah, itu kan pastinya itu bisa menekan pertumbuhan gulma. Oke, yang selanjutnya tumbang sari. Dengan tumbang sari kita bisa memanfaatkan area lahan, kita bisa memaksimalkan produksi, kita bisa apa namanya meningkatkan unsur hara dalam tanah. Sebagai contoh nih di gambar ada jagung dan
kacang-kacangan ya. Jadi kacang-kacangannya bisa menambah N, bisa menyediakan N untuk si jagung seperti itu. Jadi selain keuntungan-keuntungan itu juga bisa menekan ruang tumbuh gulma. Jadi gulma itu jadi nggak bisa tumbuh dengan seenaknya gitu karena memang ruangannya sudah dipakai untuk tanaman-tanaman utama. Nah, selanjutnya biasa di perkebunan nih. Ini bukan gulma ya, kalau di perkebunan ya. Ini namanya legume cover crops atau tanaman kacang-kacangan. Nah, ini tanaman sawit, jadi dipenuhi dengan legume cover crop di sekelilingnya. Ini fungsinya untuk apa? Selain dia bisa menekan pertumbuhan gulma karena nggak ada ruang tumbuh lagi untuk gulma lain, dia juga bisa menambat N bebas di udara dan menyediakan untuk tanaman sawit. Ini lahan sini subur kan? Karena banyak legume cover crops ya. Hanya di perkebunan karena skalanya sangat besar, puluhan ribu hektar, untuk pengendalian gulma memang sangat sulit dan pengendalian gulma perlu dilakukan kalau nggak bisa menurunkan produksi, makanya mereka mensiasati dengan menggunakan legume cover crops. Selain bisa menekan pertumbuhan gulma, legume cover crop juga bisa menyediakan unsur hara N untuk tanaman utama. Yang terakhir ada pemeliharaan tanaman dengan pemupukan, dengan pengairan, dan dengan mulsa. Oke, kita bahas tentang manfaat mulsa. Nah, apa sih manfaat mulsa itu? Seperti yang kita ketahui ya, dia bisa memperbaiki sifat fisik tanah, menjaga suhu, mempertahankan kelembapan, mencegah erosi, dan mempertahankan konsistensi tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat kimia tanah. Tadi sifat fisik, ini sifat kimia. Dia bisa menambah unsur hara. Karena dia apabila kita melakukan apa namanya pemulsaan, itu lingkungan di sana itu terjaga, aktivitas mikroorganisme, terus suhu di sana terjaga, jadi unsur hara itu bisa tersedia di sana. Berkaitan dengan langsung ke manfaat ketiga ya, memperbaiki sifat biologi tanah. Nah, jadi aktivitas mikroorganisme itu meningkat apabila keadaan suhu itu optimal bagi mereka. Gitu. Apabila suhu sangat tinggi, nah mikroorganismenya akan banyak yang mati. Jadi sayang sekali nggak bisa mendekomposisi bahan-bahan organik yang bisa disediakan untuk tanaman. Nah, yang terakhir, menekan pertumbuhan gulma. Nah, kenapa bisa? Karena dengan adanya mulsa, itu bisa menghambat perkecambahan biji gulma. Karena saya yang cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses percambahan itu nggak bisa masuk karena terhalang oleh plastik mulsa. Jadi ketersediaan cahayanya menurun, jadi biji gulmanya itu nggak bisa berkecambah. Nah, selanjutnya kita bahas pengendalian secara mekanis. Prinsip pengendalian ini yaitu dengan cara menghilangkan atau merusak fisik gulma. Oke, yang sebagai yang kita ketahui untuk cara yang pertama biasanya manual nih. Saya di lahan, kalau lahannya dikit praktikum, nggak mau pakai alat, main cabut gitu ya, pakai tangan, dicabut aja manual. Nah, kedua, menggunakan mesin dan alat. Nah, ini sebagai contoh nih di lahan padi nih. Jadi didorong aja alat itu di sela-sela tanaman padi. Nah, gulma yang apa namanya keangkat, nah, kecabut akarnya. Nah, jadi itu juga termasuk mekanis gitu ya. Terus selanjutnya menggunakan api atau pembakaran sebagai sebenarnya ini nggak direkomendasikan ya karena sekarang kita udah menuju bebas ini ya apa namanya bebas pembakaran hutan ataupun lahan ya karena itu bisa menyebabkan efek efek gas rumah kaca gitu yang menyebabkan suhu bumi meningkat, pemanasan global dan lain-lain. Cuma ini masuk salah satu caranya. Yang terakhir, pengolahan tanah. Nah, dengan pengolahan tanah itu bisa menyiapkan pertumbuhan, meningkatkan unsur hara di tanah, dan dia juga bisa menghilangkan gulma gitu. Jadi apabila kita habis panen padi gitu ya, panen padi, terus dibiarkan sebentar banyak gulma yang tumbuh, ya sekalian aja, sekalian mengolah tanah, sekalian bersihin gulma sekalian. Gitu. Jadi bersih semua.
dalam satu kali pekerjaan. Nah, yang keempat, pengendalian secara hayati atau biologis. Prinsip pada pengendalian ini itu menggunakan musuh alami atau agen biologi lain. Biologi berarti hidup ya, bio. Makhluk hidup. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita gunakan musuh alami. Ternak itu merupakan musuh alami dari gulma. Jadi apabila kita eh, taruh ke lahan, di lahan kita itu, misalnya kita di perkebunan, contoh gitu ya, gunung karet, banyak gulmanya, biasanya petani itu bawa sapi atau kerbau gitu ya, sekalian memberi makan untuk si sapi atau kerbau, itu juga bisa salah satu metode untuk mengendalikan gulma. Nah, terus melalui insekta, serangga-serangga yang memakan daun-daun gulma, fungi, jamur yang bisa menyebabkan mati gulma dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan bioherbisida. Nah, saat ini sudah mulai banyak dikembangkan. Nah, jadi bisa melalui apa namanya bakteri atau fungi yang apa dimanfaatkan untuk mematikan gulma yang bisa memiliki kegunaan atau manfaat yang sama dengan herbisida penggunaan kimia. Yang terakhir, menggunakan herbisida nabati dengan memanfaatkan senyawa alelopati. Jadi herbisida nabati ini digunakan dari bagian-bagian tanaman atau ekstrak tanaman. Nah, dimanfaatkan untuk senyawa alelopatinya yang untuk dimanfaatkan dalam pengendalian gulma. Senyawa alelopati itu apa sih? Jadi senyawa alelopati itu senyawa yang dimiliki oleh tumbuhan yang apa namanya? Yang bersifat sebagai racun untuk tanaman lain. Sebagai contoh, kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, untuk bioherbisida, contohnya yang sudah beredar sekarang itu merek Devin, Biological Herbicide. Nah, ini di luar negeri, dia berasal dari larutan atau suspensi Phytophthora palmivora, nah, cendawan gitu. Nah, di sini dia sudah publish, sudah diedarkan bioherbicide-nya untuk pengendalian gulma pada tanaman jeruk. Yang kedua, Collego. Nah, berasal dari Coleoptricum gloeosporioides. Ini juga cendawan yang dimanfaatkan untuk pengendalian gulma pada tanaman padi dan kedelai, bioherbicide juga. Yang terakhir ada bioherbicide Camperico, berasal dari Xanthomonas camprestis, itu bakteri untuk mengendalikan gulma pada lapangan golf. Nah, selanjutnya herbisida nabati yang berasal dari tumbuhan yang memanfaatkan senyawa alopatinya. Sebagai contoh, buah lerak ini ya. Jadi mirip seperti buah kurma. Jadi buah lerak ini biasanya dipakai untuk mencuci batik di Jawa ya. Jadi biasanya dimanfaatkan untuk mencuci batik dan ternyata kandungan dari buah lerak itu bisa dimanfaatkan sebagai herbisida. Jadi kandungan dari tanaman bisa digunakan untuk sebagai racun tanaman. Nah, gitu. Ini juga sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Terus yang kedua, Ageratum chonizoides atau nama lokalnya babadotan. Nah, ini juga gulma ini sangat-sangat sering kita jumpai dimanapun ya. Dan ternyata apabila kita ekstrak, ini juga bisa bermanfaat sebagai herbisida nabati. Dia bisa apa namanya menghambat perkecambahan gitu. Jadi dia sebagai penghambat perkecambahan dari biji gulma gitu. Apabila kita aplikasikan habis olah tanah bersih, kita aplikasikan ekstrak agratum, ternyata itu bisa menghambat perkecambahan benih gulma. Selanjutnya rimbang alang-alang. Selain sudah kita ketahui bahwa rimbang alang-alang dimanfaatkan sebagai bahan penyegar untuk panas dalam, ternyata dia juga bisa bermanfaat sebagai herbisida nabati untuk pengendalian gulma
yang lainnya gitu. Jadi unik gitu ya kalau kita bahas mengenai tentang bioherbicide dan herbisida nabati gitu. Jadi yang tadinya itu dia berupa cendawan ataupun bakteri, itu bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan gulma gitu. Dan juga herbisida nabati. Gulma pun bisa mengendalikan gulma gitu. Jadi memang menarik studi gulma, yaitu kita bisa meneliti ternyata gulma yang nggak dikehendaki keberadaannya bisa kita manfaatkan untuk memberantas atau untuk mengendalikan gulma yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya pengendalian secara kimiawi. Untuk prinsip pengendalian ini menggunakan bahan kimia atau herbisida. Nah, ini yang sangat-sangat sering kita jumpai ya, bahwa pengendalian gulma itu lebih identik dengan pengendalian secara kimiawi menggunakan herbisida. Sedangkan enggak, banyak kan tadi metodenya sebelumnya kita bahas apa tadi, preventif, terus biologis, kultur teknis tadi ya, terus mekanis, terus tadi menggunakan apa namanya kayak biologis gitu ya. Dan ternyata banyak gitu, nggak hanya kimia gitu. Sedangkan untuk masyarakat kan baru tahu, taunya kalau mengendalikan gulma itu ya disemprot pakai herbisida gitu. Ternyata ya kan bukan, tadi banyak sudah kita bahas. Nah, definisinya herbisida sendiri ya adalah senyawa kimia yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan gulma. Jadi herbisida tersebut memiliki senyawa kimia yang bisa mematikan gulma atau menghambat pertumbuhan gulma dengan cara biasanya menghambat fotosintesis, menghambat laju asimilasi, menghambat apapun itulah banyak dari molekul herbisida. Nah, kita belajar tentang penggolongan herbisida berdasarkan pertumbuhan gulma. Yang pertama, herbisida pratumbuh. Yang kedua, herbisida pasca tumbuh. Jadi harus berurut ya. Penggunaan herbisida berdasarkan pertumbuhan gulma, itu ada herbisida pratumbuh, ada herbisida pasca tumbuh. Untuk herbisida pratumbuh, ini diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Bukan sebelum tanam ya, sebelum gulma tumbuh. Jadi, biasanya habis olah tanah, nah itu disemprotkan tuh herbisida pratumbuh sebelum gulma tumbuh. Gitu. Bukan sebelum tanam. Apabila sebelum tanam, gulmanya tumbuh duluan sebelum tumbuh. Contoh bahan aktifnya itu ada diuron. Ini bahan aktif ya. Jadi merek dagang yang beredar sekarang sangat banyak itu, jangan baca merek dagangnya, bacalah bahan aktifnya. Jadi kita bisa tahu nih, bisa ada diuron, bromasil, dan lain-lain sampai metilmethylfuron itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai herbisida pratumbuh. Atau biasa petani menyebutnya pembeku biji. Seperti itu. Nah, terus herbisida pasca tumbuh diaplikasikan setelah gulma tumbuh. Nah, ini yang sangat sering kita jumpai ya. Di ngeliat rumput, kita semprot. Nah, itu disebut dengan herbisida pasca tumbuh. Contoh, glifosat, paraquat, glifosinat, propanil. Nah, ini merupakan bahan aktif. Biasanya kalian tahunya kalau glifosat ini Roundup. Kalau paraquat ini Gramaxon. Nah, itu dua merek dagang itu yang sangat-sangat populer saat ini. Jadi sebenarnya banyak sekali merek dagang yang beredar. Jadi jangan berpatok pada merek dagang. Kita lihat nih kandungannya apa, bahan aktifnya, gitu, berapa persen gitu. Ya. Yang kedua, penggolongan herbisida berdasarkan selektivitasnya. Ada herbisida selektif, ada herbisida non-selektif. Apa itu herbisida selektif? Itu hanya mengendalikan gulma tertentu saja. Sebagai contoh, dia hanya spesifik mengendalikan gulma rumput saja kah? Dia spesifik mengendalikan gulma teki saja kah? Ataupun dia spesifik mengendalikan gulma daun lebar saja kah? Sebagai contoh, bahan aktifnya ada ametrin, diuron, dan lain-lainnya nih. Nah, jadi dia apa namanya bahan aktif ini dia hanya spesifik mengendalikan gulma tertentu saja. Misal dia hanya mengendalikan gulma daun lebar saja. Dia hanya mengendalikan gulma
rumput dan teki saja, misal seperti itu. Nah, selanjutnya herbisida non-selektif. Nah, ini herbisida yang dapat mengendalikan seluruh jenis gulma. Dia bisa dalam sekali aplikasi atau sekali semprot itu bisa mengendalikan rumput teki dan daun lebar sekaligus. Contohnya ada glifosat, paraquat, nah lagi-lagi nih ada Roundup dan Gramaxon. Dia bisa seluruh jenis gulma. Yang terakhir, pengendalian herbisida berdasarkan tipe translokasinya. Ada herbisida kontak dan sistemik. Ini sangat sering kita dengar. Jadi ini masuk sebagai penggolongan herbisida berdasarkan tipe translokasinya. Herbisida kontak itu tidak ditranslokasikan. Jadi dia hanya mematikan gulma pada bagian yang terkena gulma saja. Contoh, apabila kalian menyemprotkan paraquat atau Gramaxon ya, merek dagangnya, nah itu hanya mematikan bagian yang terkena semprot saja. Kalau dia terkena daun saja, itu yang bagian yang mati itu hanya daun saja. Itulah kita sebut herbisida kontak atau tidak ditranslokasikan. Yang kedua, herbisida sistemik. Dia ditranslokasikan. Cara kerjanya itu herbisida yang eh, diaplikasikan ke tanaman, misal dia kena di daun saja, nah itu dia ditranslokasikan ke seluruh bagian gulma. Jadi dia bisa mati menyeluruh dari daun hingga ke akar. Sebagai contoh glifosat ya, atau ametrin, atrazin, metribuzin, dan dioron. Apabila kita menyemprotkan di glifosat ataupun Roundup, kita semprot saja di bagian daun, dia bisa mati sampai ke akar. Beda kita semprot dengan paraquat atau Gramaxon, kita semprot saja di daun, itu mati hanya bagian daun saja, yang kering bagian daun saja. Nah, jadi menariknya untuk herbisida sistemik ini kita tidak was-was gitu ya. Kalau kita pakai kontak, kita semprot, tadi bagian batang bawah kena nggak ya? Nah, tadi bagian daun yang bawah kena nggak ya? Nah, mati. Mati nggak ya nanti ya habis semprot ya? Nah, gitu. Kalau herbisida sistemik, kita semprot, set, kita nggak terlalu was-was gitu. Karena memang untuk melakukan herbisida itu ditranslokasikan. Jadi bisa menyebabkan kematian dari ujung daun sampai ke akar. Seperti itu. Oke, inilah apa namanya bahasan terkait dengan penggolongan herbisida. Ingat ya, berdasarkan pertumbuhan, ada pratumbuh pasca tumbuh, berdasarkan selektivitas, ada selektif dan non-selektif, berdasarkan tipe translokasi, itu ada kontak dan sistemik. Terakhir, pengendalian gulma secara terpadu. Nah, apa sih pengendalian gulma secara terpadu ini? Pengendalian gulma secara terpadu atau integrated with management itu merupakan berbagai macam cara pengendalian yang dilakukan secara bersamaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya apa? Jadi contoh, kita menggabungkan beberapa pengendalian. Kita kan tahu nih tadi sebelumnya ada beberapa cara pengendalian. Ada preventif, ada secara kultur teknis, ada mekanis, biologis, kimiawi. Nah, itu kita padukan gitu, kita gabungkan. Sebagai contoh, kita tindakan preventif, pencegahan. Yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan mengenai tentang pengenangan air di padi. Nah, itu termasuk tindakan preventif. Terus yang apa namanya selanjutnya, apabila gulmanya tetap tumbuh, di lahan itu tetap tumbuh gulma, nah kita menggunakan herbisida sebagai contoh gitu ya, atau bioherbisida atau herbisida nabati gitu ya, sebagai contoh. Terus kita juga memakai kultur teknis ekologis tadi ya, lingkungannya kita optimalkan untuk si tanaman atau tidak untuk gulma. Nah, jadi jarak tanam kita pakai sistem tanam apa, jarwo kah atau biasa kah. Nah, kalau jarwo kan itu pertumbuhan gulmanya semakin sedikit gitu.
Jadi kita padukan gitu, nggak hanya satu pengendalian saja, nggak hanya kimiawi saja, nggak hanya mekanis saja. Kita menggabungkan beberapa pengendalian sehingga integrated with management ini merupakan pengendalian yang sangat efektif karena dia menggabungkan beberapa pengendalian, nggak hanya berpaku pada satu pengendalian saja, mekanis atau kimiawi gitu. Hanya ini merupakan pengendalian yang sangat efektif dengan menggabungkan beberapa metode pengendalian. Nah, kesimpulan pada pertemuan minggu ini, yaitu pengendalian gulma penting untuk dilakukan untuk meminimalisir potensi kehilangan produksi. Untuk itu diperlukan perencanaan dalam keputusan pengendalian gulma yang ingin dilakukan. 6W 1H tadi ya. Kedua, pengendalian gulma yang efektif yaitu integrasi dari beberapa metode pengendalian gulma atau integrated with management, pengendalian gulma secara terpadu. Oke, ada tugas. Yang pertama, jelaskan akibat yang terjadi pada setiap metode pengendalian gulma yang telah dijelaskan. Apabila dalam pengendalian gulma hanya menggunakan satu metode saja secara terus-menerus. Jadi maksudnya, jelaskan apabila dalam pengendalian gulma itu menggunakan satu metode saja terus-menerus. Misal mekanis saja atau kimiawi saja. Jadi akibat apa yang terjadi gitu. Yang kedua, jelaskan keuntungan penggunaan metode pengendalian gulma secara terpadu dalam berbagai aspek. Jadi keuntungannya apa nih menggunakan integrated with management ini dalam berbagai aspek. Aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain-lain. Tulis di kertas folio bergaris, di scan, di foto ya, pakai aplikasi scanner di handphone, terus dikumpulkan di LMS dalam bentuk PDF. Nanti dibuatkan rumah tugasnya. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan pada minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.